sebagian wali-walinya Allah tahu kapan mereka meninggal. Waktu Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi meninggal di Jakarta, Bu, beberapa tahun yang lalu. Saya udah di Jakarta waktu itu. Saya dengar kabar beliau meninggal dunia. Ya Allah, beliau ini adalah munsibnya Al-Habsyi, ya. Beliau tinggal di kota Sewun, Kemudian ayahanda beliau itu meninggalnya di Indonesia, di Palembang tepatnya, tapi kemudian dikuburkan di Solo, di Masjid Riyadh yang ada di Solo sana. Itu ada makam wali min auliyaillah namanya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, penulis Maulid Simtudurar. Nah, anak beliau, ibu yang tinggalnya di Arab itu ada satu, namanya Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, ibu ya, yang tinggal di Arab satu. Sisanya yang lain tinggalnya di Indonesia, banyak di Solo, banyak karena ayahnya kan hijrah ke Indonesia dan berdakwah di Indonesia. Nah, ini anaknya nih, Bu, nih nggak pernah ketemu ayahnya. Jadi anaknya dari dia masih kecil itu ayahnya udah datang ke Indonesia, terus tinggal di Indonesia, nggak pernah balik lagi ke kota Sewun, beristri beranak di Indonesia sini. Jadi anaknya yang satu tuh, Bu, yang di Sewun itu nggak pernah ketemu sama ayahnya. Zaman itu kan, Bu, kalau mau dari Sewun, ibu tahu Sewun di mana? Oh, nggak tahu ya, dikirain sebelahnya Citayam kali tadi saya cerita ya. Iya, Sewun itu, Bu, salah satu kota yang ada di provinsi Hadramaut, Yaman. Tempat saya belajar dulu namanya Tarim. Tarim Sewun tuh hanya sekitar jaraknya 60 kilo aja, ya. Jadi Jakarta Bogor lah gitu. Itu antara jaraknya Tarim sama Sewun gitu. Di provinsi Hadramaut, di sebuah negara namanya negara Yaman. Nah, zaman itu kan, Bu, dari Yaman mau ke Indonesia mesti naik kapal laut berbulan-bulan. Jadi orang sekali ke Indonesia udah nggak balik lagi gitu, nggak bawa istri, nggak bawa anak gitu kan. Di sini jadinya beristri dan beranak pinak gitu kan, cucu-cucu semuanya di sini gitu. Nah, Habib Ahmad itu nggak pernah tahu ayahnya sampai ketika zaman udah belakangan nih, tahun-tahun udah belakangan di atas 1990, 2010 ke belakang sampai sekarang 2002. Itu kan baru gampang tuh naik pesawat cuman beberapa jam gitu. Habib Ahmad mulai sering datangan ke Indonesia untuk mengunjungi saudara-saudarinya, ketemu sama kakak adiknya. Satu waktu Habib Ahmad lagi ada di Indonesia, Bu, beliau meninggal dunia. Bu, rebutan jenazahnya. Orang alim tuh kayak begitu, kalau meninggal orang-orang pada rebutan jenazahnya buat dikuburin di negerinya. Ibu bayangin kalau ibu meninggal, rebutan apa enggak kira-kira daerahnya tuh? Yang ada malah jangan dikuburin di sini dah. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Jadi waktu beliau meninggal, saya nggak ingat tahun 2000 berapa itu ya, mungkin sekitar 2010 barangkali begitu, hampir-hampiran kurang lebih segitu ya. Nah, itu beliau itu, Bu, orang-orang rebutan. Katanya orang-orang Jakarta, kuburin di Jakarta aja. Jadi kita alhamdulillah ketambahan satu makom lagi untuk kita ziarahin, Ibu ya. Karena makomnya orang soleh tuh, Bu, tempat turunnya hujan rahmatnya Allah. Makomnya para wali, makomnya orang-orang yang mulia. Habib Ahmad ini, Bu, salah satu orang mulia yang pernah saya temuin. Ibadahnya, akhlaknya, kemuliaannya, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Jadi orang Jakarta nih, keluarganya yang ada di Jakarta, udah dikuburin di sini aja. Meninggal di sini berarti dimakamin di sini. Orang-orang Solo pada bilang, enggak dong, dikuburinnya di Solo, biar barengan sama abahnya, sama ayahnya gitu. Ayahnya dikuburin di Solo dan dikuburin di Solo. Katanya orang Jeddah, anaknya itu ada di Jeddah. Dia bilang, boleh nggak dikirimin ke Jeddah aja, biar saya kalau mau ziarah ayah saya deket gitu. Katanya orang Sewunnya, orang Yamannya, mereka bilang beliau ini kan aslinya orang Yaman, jadi sebaiknya dikembalikan, naikkan pesawat jenazahnya, jadi dikuburkan di Yaman aja bersama dengan seluruh keluarganya. Kita kuburkan di dekat sama kuburan kakeknya, yaitu Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtudurar yang ibu-ibu biasa baca itu.
rebutan Bu, namanya orang soleh jenazahnya, dan mereka semuanya mau, ayo deh bayar deh, yang penting dikuburin di Sewun gitu, atau yang penting dikuburin di Jeddah. Ibu-ibu sekalian, lagi mereka ribut-ribut mau dikuburin di mana, datang salah satu dari teman beliau, temennya Habib Ahmad. Dia bilang, Habib Ahmad pesen kalau beliau meninggal dunia tolong buka tas koper yang kemana-mana beliau selalu bawa. Jadi ada orang soleh nih Bu ya, seorang wali min auliya, seorang ulama, kemana-mana memang kalau pergi kemana selalu aja bawa tas koper gitu. Orang-orang nggak tahu isinya apa gitu kan. Tapi waktu beliau meninggal dunia, beliau pesen sama salah satu temennya, nanti kalau saya meninggal dunia mintain orang buat buka koper itu. Jadi akhirnya Bu, dibukalah si koper itu. Ibu tahu isinya apa? Ibu nggak tahu, saya juga enggak deng. Saya tahu isinya karena saya diceritain ya Bu ya. Dibukalah isi koper itu, dan ini Bu, saya tahu persis sejarah ini bukan diceritain, tapi saya juga salah satu di antara orang yang melihat jenazah beliau ketika beliau meninggal dunia, dan sempat bertemu beberapa kali sama beliau semasa beliau masih hidup. Makanya kalau saya pikir-pikir, kenapa gitu ya, saya tuh banyak ketemu sama orang-orang soleh di masa saya hidup nih. Saya sangat bersyukur itu, tapi saya lama loh mikirin ini. Kenapa ya? Saya tuh dari sejak di Hadramut, kemudian dari sebelum di Hadramut juga di Indonesia sini juga banyak berguru dengan orang-orang soleh-soleh gitu. Sampai ke Hadramut banyak ketemu orang soleh, baik laki-laki maupun yang perempuannya, hubabah-hubabah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para habaib-habaib, para ulama-ulama dunia, kelasnya dunia ibu-ibu sekalian. Dan saya bisa tulis itu di buku Bidadari Bumi 1 maupun 2 ya Bu ya. Itu setelah saya pikir-pikirin, subhanallah, emang kayaknya kenapa saya mesti ketemu sama banyak orang-orang soleh di atas muka bumi ini? Selain mudah-mudahan itu rahmat Allah buat saya, juga karena Allah tuh sayang sama ibu-ibu semua nih. Biar ada yang bisa saya ceritain sama ibu-ibu, biar ibu-ibu ngerti gitu. Walaupun ibu-ibu nggak ketemu nih, kata Allah, nih saya kasih buat kamu. Kamu nggak ketemu sama mereka, tapi saya kasih buat kamu seseorang yang saya izinkan ketemu sama para kekasih-kekasih saya, sehingga dia bisa menceritakannya kepadamu tentang kekasih-kekasihku. Nah, Allah rahmatnya terhadap dirimu luar biasa. Ini salah satunya nih, Habib Ahmad ini ibu saudara sekalian, Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Saya sempat berjumpa sama beliau beberapa kali dan juga mendapatkan berkah doa insya Allah dari beliau juga ya Bu ya. Dibukalah Bu kopernya itu. Di dalamnya Bu isinya kain kafan. Ada ya orang pergi kemana-mana yang dibawa tas koper, isi di dalamnya kain kafan. Siapa di antara kita ini yang sudah mulai mempersiapkan kain kafannya? Jadi yang dibawa dalam koper bukan surat tanah Bu, bukan STNK mobil atau motor ibu-ibu saudariku sekalian, bukan surat kendaraan, bukannya paspor ataupun visa atau apa gitu. Isi di dalamnya ibu-ibu saudariku sekalian adalah kain kafan, lengkap dengan minyak wanginya, lengkap dengan sabun mandiin jenazahnya. Semua udah dipersiapkan sama beliau. Kemudian ada suratnya. Ada suratnya. Isi suratnya, sesudah alhamdulillah wassalatu wassalam, surat itu adalah surat wasiat beliau ya Bu ya. Kemudian beliau bilang kayak begini, apabila saya meninggal dunia pada hari ini, jam ini, di Jakarta, itu disebutin sama beliau semuanya Bu, lengkap. Harinya tuh waktu itu saya nggak inget banget hari apa, tapi udah disebutin harinya di situ. Itu ditulis di situ Bu, di jam, di waktu, di hari yang persis sama dengan kemeninggalan beliau. Udah janjian rupanya sama malaikat Israel, para wali-walinya Allah tuh udah saling kontak rupanya sama malaikat Israel. Aneh kapan meninggal Kasih bocoran apa Kayak begitu, sampai persis Bu, waktunya, harinya, tanggalnya, di tempat di
dijelaskan sama beliau di situ.